Moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Secara mendasar, moderasi sudah diajarkan oleh Islam yang tergambar di dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Wasatiyah. Al-Wasatiyah memiliki arti suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim. Pada kesempatan kali ini, saya, Naswa Bunga Banafsa Sabira, dan teman saya, Venantia Septianti, akan membahas mengenai moderasi beragama, kunci terciptanya toleransi dan keharmonisan antar umat. Selamat menyaksikan. Menurut istilah, moderasi beragama adalah sikap dan upaya untuk menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip agar selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim atau radikalisme. Moderasi beragama juga merupakan jalan tengah untuk mencegah terjadinya radikalisme di masyarakat. Radikalisme agama adalah paham atau aliran keras yang berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Maka dari itu, sikap toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk menjalankan sikap pluralisme. Toleransi adalah sikap saling menghargai atau tenggang rasa terhadap sesama manusia. Dalam kaitannya dengan Islam, maka istilah toleransi ini disebut dengan tasamuh yang berisi tindakan tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Tindakan atau perilaku tasamuh dalam kehidupan beragama memiliki makna untuk tidak saling melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan atau akidah. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya. Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial, sehingga adanya batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi dari toleransi tersebut, di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan berbangsa dan beragama, membutuhkan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang tidak berlebihan. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Berikut adalah cara toleransi di bidang agama, antara lain, memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, berteman dengan semua orang tanpa memandang apa latar belakang agama mereka, menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan dari umat lain, tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman, maupun rekan kerja yang berbeda agama. Berikut ini merupakan contoh yang akan terjadi jika tidak adanya rasa toleransi antar umat beragama. Pengeboman gereja di Samarinda dan juga kelenteng di Singkawang sampai perkara politik di ibu kota yang merembet ke isu sara mengganggu kerukunan beragama di tanah air. Polri memastikan ledakan yang terjadi di kompleks gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan adalah bom bunuh diri. Selain ledakan yang terjadi pada Minggu pagi, sejumlah ledakan bom bunuh diri juga sempat terjadi di Indonesia. Pemerintah menyatakan pelaku peledakan di Gereja Santo Yosef Medan tidak masuk ke dalam jaringan teroris manapun. Pelaku merupakan seorang remaja yang baru lulus SMA. Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Dari kasus tersebut, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil untuk dipelajari sebagai ladang untuk menumbuhkan sikap toleransi. Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa mengingat apa itu toleransi dan betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang beragama. Kita sebagai generasi penerus juga harus bisa belajar menanamkan sikap toleransi dari hal-hal kecil
dan untuk membentuk suatu sikap yang dapat membawa unsur positif bagi negara kita. Kita sebagai umat beragama harus saling bergandengan tangan, memberantas adanya sikap intoleransi antar sesama untuk membentuk generasi tentram, aman, dan damai di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.